Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petang hari ini kita sampai kepada mutiara yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu tentang babus sabri, bab tentang sabar. Definisi sabar seringkali tidak sama antara yang kita bayangkan, yang sering kita ucapkan dengan apa yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seringkali sabar yang ada dalam pikiran kita adalah menahan amarah, sabar menahan diri ketika ditimpa musibah, itulah umumnya. Akan tetapi sabar menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah habsun nafsi fi ta'atillahi wa rasulihi, menahan diri untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itulah definisi sabar. Jadi kalau sudah makna sabar artinya bisa menahan diri, menahan hawa nafsu, mengikuti tuntunan Allah dan Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadisnya, maka itulah makna sabar yang sempurna. Habsun nafsi, menahan diri fi ta'atillahi wa rasulihi, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sabar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan berpegang teguhlah, bersikap kokoh, bersikap teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keteguhan musuh mengalahkan keteguhan orang yang beriman ketika menghadapi musuh, sehingga musuh memperoleh kemenangan disebabkan kekalahan dalam kesabaran. Sebelum berhadapan sudah kalah duluan karena tidak memiliki kesabaran yang sempurna. Kemudian disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Kami pasti akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan huruf lam, la, kemudian nun di akhir kata kerja, lanabluwanna, menunjukkan makna penekanan. Kami pasti akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ujian itu terasa berat, lalu kita menganggap dia sangat besar, maka Allah nyatakan bisyai'in, itu hanya sedikit saja, sebagian kecil saja dari ujian yang aku timpakan. Kalau engkau sangka itu sesuatu yang besar, sesungguhnya itu amat sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang beriman ketika dia baca ayat ini, sebesar apapun musibah yang dia alami akan terasa kecil. Kenapa? Karena dia tidak melihat dari pandangannya, akan tetapi dia melihat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang besar, akan tetapi ketika dilihat dengan bersandar kepada yang maha besar, Allahu Akbar, maka segala sesuatu akan menjadi ringan. Allah Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum," kami pasti uji kamu, bisyai'in, tapi dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil. Apa dia? Bagaimana macam-macam bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama minal khauf, ada rasa takut. Takut pada kematian, takut pada kehilangan harta benda, takut pada kehilangan jabatan, takut kepada semua ketakutan yang tidak semestinya. Itu adalah bagian dari ujian. Yang kedua adalah wal-ju', lapar, kekurangan makanan, kemiskinan. Itu pasti akan menimpa orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Karena tidak semua manusia diberikan titipan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menderita kekurangan harta. Akan tetapi ketika dia rasakan, oh betapa besar ujian ini, maka Allah sebutkan di awal ayat, bisyai'in, itu hanya sebagian kecil saja. Wal anfus, kekurangan diri, maknanya kematian, penyakit, kehilangan keluarga, terpisah, dan lain sebagainya. Apakah dalam bentuk kematian atau dipisahkan oleh jarak dan lain sebagainya, itu pun sebagian kecil dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wassamarat, kekurangan buah-buahan, masa paceklik, masa kesulitan air, masa buah-buahan tidak lagi turun, lalu orang merasakan kesedihan karena tidak dapat mengkonsumsi makanan yang semestinya, dan itu adalah bagian kecil dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat ini diakhiri dengan firman Allah, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang sabar itu? Dilanjutkan oleh ayat setelahnya, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpakan Allah Subhanahu wa taala musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah datang milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada pemiliknya. Oleh sebab itu ketika dia naqsim minal amwal, ketika kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa dengan kematian, perpisahan, sakit dan lain sebagainya, dia sedih karena sedih sifat manusia, masih manusiawi, tapi kesedihan tidak membuatnya larut sehingga membuatnya menderita penyakit berkepanjangan, sedih yang tidak berakhir, tidak berujung. Mengapa demikian? Karena dia sadar innalillah wa inna ilaihi raji'un. Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mau, dia titipkan, dan ketika dia mau pula dia ambil kembali. Orang tua, ayah, ibu, istri, anak, cucu dan lain sebagainya, saudara, kerabat, itu pun semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pinjamkan, kita berbahagia, dan ketika Allah ambil, kita pun tidak terlalu bersedih karena dia hanya kembali kepada pemiliknya yang asli. Ketika sahabat kita menitipkan HP-nya atau menitipkan laptopnya ke kita, lalu kemudian apakah kita amat sangat senang menerima? Tidak, karena itu bukan milik kita. Dia hanya titipkan untuk beberapa saat. Lalu kemudian ketika ia ambil, apakah kita marah? Apakah kita bersedih hati berkepanjangan? Tidak juga, karena dia mengambil miliknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ketika dia titipkan keluarga, teman, sahabat kepada kita, maka kita tidak terlalu berlebihan gembira. Karena apa? Karena itu pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta benda. Dan ketika dia hilang dari diri kita, kita pun tidak larut dalam kesedihan, karena Allah Subhanahu wa taala mengambil dan dia kembali kepada pemiliknya. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip pula surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhkan Allah balasan mereka bighairi hisab, tak dapat dihitung. Kalau orang kaya kemudian dia sisihkan sebagian hartanya, mampu dia membangun masjid, maka dalam hadis disebutkan balasannya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah seperti itu di dalam syurga. Jelas disebutkan bentuknya. Begitu juga jika ada orang yang mampu bersedekah sebagian dari harta yang dititipkan Allah, lalu kemudian Allah berikan balasan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, keutamaan perumpamaan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap satu bulir itu ada 100 biji. Kalau satu biji menumbuhkan 7 bulir, satu bulir menumbuhkan berisi 7 biji, 7 bulir berisi masing-masingnya 100, maka 1 kali 7 kali 100 berarti 700. Apakah hanya sebatas itu saja Allah lipat gandakan? Maka Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan jauh lebih besar daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan jauh lebih banyak, lebih besar daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya, dan Allah juga Maha mengetahui siapa yang ikhlas karena Allah dan siapa pula yang terkena penyakit riya. Allah begitu luas memberikan karunia 1 sampai berlipat ganda 700, membangun rumah dan lain sebagainya. Man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, banallahu lahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Akan tetapi ketika bercerita tentang sabar, maka balasannya tidak disebutkan rumah, tidak disebutkan surga, tapi balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar, ajrahum, balasan mereka bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dicerna oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka mala a'yunun ra'at, sesuatu yang tak dapat dilihat mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, wa ma khatara ala qalbi bashar, dan tak pula pernah terlintas di hati manusia. Itu disebutkan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip pula firman Allah yang selanjutnya, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Bagi orang yang mampu bersabar dan orang yang mampu memaafkan orang lain,
menutupi kesalahan orang lain seakan-akan tidak pernah ada kesilapan karena dia mampu membuka pintu maafnya. Inna dzalika lamin azmil umur. Itulah sesuatu sikap yang sangat baik dalam hal menghadapi berbagai macam perkara, problematika, permasalahan dalam kehidupan. Dalam surat Asy-Syura ayat 43. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah SWT berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam problematika, permasalahan kehidupan. Lalu kemana kita berlindung, kemana kita meminta? Orang yang tidak bertuhan, akan tetapi dia merasa berat menghadapi kehidupan. Mungkin dia akan meminta tolong kepada pohon kayu, mungkin dia akan minta kepada benda-benda keramat, mungkin dia akan minta kepada sungai, mungkin dia akan mohon kepada api, mungkin dia akan bermunajat kepada matahari, karena dia anggap ini semua makhluk yang besar tempat mengadukan keluh kesahnya. Mungkin pula dia akan bersahabat dengan syaitan, mungkin dia akan minta tolong kepada orang-orang yang dia anggap punya kelebihan magis dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam diajarkan ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar, menahan diri, wassalah, dan dengan memperbanyak salat, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama salat malam, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, penuh dengan cobaan bertubi-tubi, dari mulai cobaan fisik, dicekik, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu dan tulang, kemudian disiramkan air kencing unta dan kotoran unta saat beliau sedang salat di depan rumah, kemudian pula embargo politik, kemudian pula hukuman yang bersifat teror non fisik, ditakuti. Akan tetapi Nabi SAW tetap teguh. Apa yang membuat beliau kuat? Bisabri wassalah. Ini pula yang kita ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian ayat yang terakhir dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum." Kami pasti akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta na'lamal mujahidin. Sampai kami tahu, sampai kami temukan al-mujahidin, orang-orang yang bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh-sungguh keimanannya, minkum, di antara kamu, wassabirin, dan orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu ketika datang ujian, maka sesungguhnya ujian itu adalah seleksi untuk melihat dua. Satu, mujahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah SWT. Yang kedua, sabir, orang-orang yang berada dalam kesabaran untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Betapa mudahnya lidah kita untuk mengatakan saya sabar. Betapa mudahnya pula kita untuk menasihati orang lain, bersabarlah. Akan tetapi ketika ujian itu datang, maka orang akan terlihat dalam bentuk aslinya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala uji baik kita maupun orang lain. Ketika ujian itu datang, apa tujuan Allah? Allah ingin menguji ibarat batu, kayu, bongkahan tanah dan emas bercampur menjadi satu. Kita tak dapat membedakan mana batu, mana kayu, mana emas, mana kotoran. Semuanya hitam, sama-sama kelam. Lalu bagaimana cara mengujinya? Maka kita akan bakar semua ini. Ketika yang batu tetap dengan hitamnya, ketika yang kayu akan berubah menjadi arang, ketika kotoran dia akan retak, akan tetapi ketika emas maka hitamnya akan hilang, terpancarlah kuning yang berkilau. Disitulah dapat diketahui al-mujahidin, mana yang benar-benar bermujahadah, berjihad di jalan Allah, wassabirin, dan mana pula orang-orang yang sabar dalam menunaikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir setelah menyebutkan beberapa ayat di atas, maka Imam Nawawi mengatakan wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratul ma'rufah. Ayat-ayat dan perintah tentang bersabar serta penjelasan keutamaannya amat sangat banyak. Beliau cukupkan beberapa ayat. Selanjutnya berpindah kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang menyebutkan bahwa sabar itu bagaikan cahaya. Was-sabru dhiya. Sabar itu seperti cahaya. Orang yang berada di tengah ujian Allah SWT, maka dia seperti orang yang berada dalam kegelapan. Jika kita berada dalam kegelapan, kita tidak dapat membedakan mana orang yang baik, mana tidak baik. Kita tidak dapat membedakan mana hitam, mana putih. Kita tidak dapat membedakan mana timur, utara, selatan, karena kita berada dalam yang gelap. Apa yang menerangi kita? Kata Nabi SAW, was-sabru dhiya, maka sabar adalah cahaya. Oleh sebab itu kita tanamkan cahaya itu dalam diri kita, supaya kita berada dalam ketenangan batin, merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu, orang yang tidak mendapatkan kesabaran, maka dia seolah berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan, maka sesak nafasnya, maka sempit terasa dunia, maka sulit untuk mengatur strategi karena dia berada dalam kegelapan. Tahan. Apa yang membuat kita kuat untuk menahan? Karena orang yang bersabar, dia sedang menahan hawa nafsunya, menahan emosinya, menahan sesuatu yang ada dalam hatinya, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim pula disebutkan Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaban, menakjubkan. Orang beriman itu perkaranya menakjubkan. Apa kata Nabi SAW? Apa sebab Nabi katakan menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara, semua masalah yang dihadapi oleh orang beriman itu khair, baik. Mengapa Nabi mengatakan baik? Apakah ketika orang ditimpa penyakit, musibah, kematian, mengapa Nabi katakan semuanya baik? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang semua perkara masalahnya menjadi baik. Mengapa orang beriman itu semua perkaranya baik? Padahal kalau kita lihat dari kasat mata, dari zahir, tidak baik. Sakit itu tidak baik. Mati itu tidak baik. Perpisahan itu tidak baik. Kesulitan itu tidak baik. Tapi Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semuanya menjadi kebaikan. Kematian, kerugian, kesusahan, perpisahan, kebaikan bagi diri orang beriman. Apa sebab? Karena Nabi mengatakan in asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan hatinya, syakar. Dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika dia timpa oleh musibah, kesulitan, kesempitan hidup, maka Nabi mengatakan fakana sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan dia tetap juga mendapatkan kebaikan. Ketika yang datang itu menyenangkan hati, maka orang beriman bersyukur. Mulutnya mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Anggota tubuhnya bersimpuh sujud kepada Allah, sujud syukur. Malamnya diisi dengan tahajud. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni segala dosamu dan yang lalu dan yang akan datang. Mengapa salatmu begitu panjang? Mengapa sujudmu begitu lama? Mengapa doamu begitu lama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku ini ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syukur diungkapkan dengan lidah, syukur diungkapkan dengan tetap melaksanakan perintah Allah, syukur diungkapkan dengan senantiasa menjauhi segala larangan Allah, dan syukur pula dibawa dengan cara semua anggota tubuh dibawa untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat kesenangan, syakar, dan ketika mendapat sesuatu yang tak menyenangkan, kematian, perpisahan, sakit, ujian bertubi, maka kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra, ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dan dia tetap bersabar, fakana khairan lahu, dan itu pun baik baginya. Mengapa ketika diuji dengan kesabar, dengan sesuatu yang tak menyenangkan, tetap juga dia mendapatkan kebaikan? Karena ada kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang tetap berada dalam kesabaran, menghadapi semua yang dititipkan, diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan bighairi hisab, yang tak dapat dihisab di akhirat kelak. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar keutamaan kesabaran yang diajarkan dalam agama Islam, menuntut kita untuk senantiasa bersikap sabar ketika dalam kesenangan, ketika dalam kesusahan bersabar, ketika dalam kesenangan bersyukur, karena itulah sifat orang yang beriman. Akan tetapi terkadang ada kalanya manusia ini lupa, kita silap, kita khilaf. Tidak semuanya mampu bersabar, atau sabar dapat dilakukan tetapi setelah beberapa hari, beberapa saat setelah musibah itu berlalu. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, marra Nabi SAW bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping tepi makam. Makam dalam riwayat Muslim disebutkan makam anaknya,
Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dijelaskan tabki ala sabiyyin laha. Dia menangis karena anaknya yang sudah meninggal dan dia meratapi menangisi kematian anaknya. Kemudian ketika Nabi melihat itu, lalu kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, hai perempuan yang sedang menangis. Wasbiri, dan bersabarlah engkau. Lalu apa jawab perempuan itu? Ilaika anni, fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu. Ilaika anni. Mungkin dalam ungkapan kita, pergilah kamu ke sana, jangan urus-urusan saya. Fa innaka lam tusab bimusibati. Kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang sedang saya alami, kematian seorang anak. Wa lam ta'rifhu, dan kamu pun tidak kenal yang saya tangisi ini siapa. Kalau saya menangis saat ini, maklum saya sedang menangisi anak yang saya kandung 9 bulan 10 hari, yang saya susukan begitu lama, yang merupakan belahan hati, buah jiwa saya. Seakan-akan dia katakan demikian. Lalu ada orang yang mendengar ucapan yang kasar, yang tidak layak diucapkan kepada Nabi. Lalu ada orang mengatakan kepadanya, faqilalaha, dikatakan kepadanya, innahun Nabi, itu yang kamu ajak bicara itu Nabi. Mengapa kata-katamu tidak layak? Mengapa engkau mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan seorang kepada Nabi? Apa kamu tidak kenal? Innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berlalu, mungkin dia merasa menyesal, mungkin dia merasa sudah bersabar. Fa'atat baban Nabi falam tajid 'indahu bawabin. Beliau, perempuan yang tadi dinasihati Nabi, datang ke rumah Nabi. Saat itu tidak ada penjaga pintu Nabi. Saat itu para sahabat yang lain tidak sedang berkumpul di rumah Nabi. Maka perempuan tadi datang untuk menyesali apa yang telah dia ucapkan. Dia katakan, lam a'rifka, wahai Rasulullah, aku tidak mengenalmu. Tadi di saat di makam aku menangisi kematian anakku, kemudian engkau katakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah, sabar. Lalu aku katakan, ini bukan urusanmu, yang aku tangisi ini engkau tidak kenal, maka pergilah kamu ke sana. Dan saat itu aku tidak mengenalmu. Lam a'rifka, aku tidak mengenalmu ya Rasulullah. Dia ingin mengatakan bahwa saya saat ini sudah sabar. Namun apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama. Oleh sebab itu, bukan berarti tidak sabar pada saat selanjutnya, akan tetapi kualitas sabar sampai pada puncak kesabaran adalah ketika musibah itu datang. Saat itu orang mampu mengendalikan dirinya, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa selanjutnya dia sabar, mungkin saja sabar datang belakangan. Akan tetapi sabar yang utama adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sabru, sesungguhnya sabar yang utama adalah 'inda sadmati al-ula, pada pukulan yang pertama. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa orang-orang yang setingkat sahabat hidup dengan Nabi 14 abad silam pun tetap juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu kita dituntut untuk sabar. Seringkali mungkin orang akan ringan mengucapkan sabarlah, atau mengatakan bersabar dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ia yang mengalami pukulan hidup bertubi-tubi ujian, maka sulit untuk mengatakan itu. Apakah Nabi SAW hanya dapat berbicara tentang sabar, sementara beliau sendiri, oleh sebab itu kita kenal ada istilah hadis qauli, ungkapan Nabi, isbiri, bersabarlah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah engkau. Akan tetapi Nabi tak hanya ucapannya, maka beliau juga hadis fi'li, perbuatan beliau. Beliau menunjukkan bagaimana bersikap sebagai orang yang sabar. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ka'anni anzuru ila Rasulillah, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan minal anbiya. Nabi sedang menceritakan salah seorang dari nabi-nabi, di antara nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, salawatullah wa salamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu. Kaumnya, rakyat, masyarakat, umat yang sedang didakwahi, darabahu, memukulnya, fa'admauhu, hingga membuatnya berdarah. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, dan dia mengusap darah itu dari wajahnya, seraya berkata, yaqul, sambil mengucapkan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui semua itu. Itu yang dilakukan para nabi, itu juga yang dilakukan Rasulullah, itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu peristiwa besar terjadi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke negeri Taif. Ketika saat itu beliau berada dalam pukulan yang berat karena pamannya tempat mengadu berkeluh kesah
Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Begitu pula istri beliau Khadijah Al-Kubra, buah hati belayan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga meninggal dunia meskipun dalam keadaan beriman, akan tetapi dua pukulan amat sangat berat. Lalu Rasulullah pergi ke negeri bernama Taif dengan harapan jika orang Taif masuk Islam maka hilanglah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Rasul tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut Nabi dengan lemparan batu, kotoran, tulang onta. Salah satu batu tersebut mendarat di pelipis kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneteskan darah. Maka saat itu turunlah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit, mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, in syi'ta utbik alaihim akhshabaini." Kalau engkau mau, kalau engkau setuju, maka aku akan timpakan dua bukit yang paling besar di kota Makkah kepada penduduk Taif. Yang dimaksud dengan dua bukit adalah Jabal Abi Qubais, bukit Jabal Abi Qubais, yang satu lagi adalah Jabal Qu'ayqi'an, bukit Qu'ayqi'an, yang merupakan dua bukit besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi apa jawab Nabi saat itu? Nabi tidak mengatakan, timpakanlah wahai malakul jibal, wahai malaikat penjaga bukit, timpakan, ratakan mereka dengan tanah. Nabi tak katakan itu. Tapi apa jawab Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu cicit keturunan yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan mereka dengan sesuatu apapun. Begitu lembut hati Nabi, begitu kuat kesabaran Nabi SAW. Maafnya datang bukan besok, bukan lusa, bukan setahun yang akan datang, tapi pada saat itu juga keluar bukan sekedar ucapan maaf, tapi dosa, tapi doa terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Itu yang dilakukan para nabi sebelumnya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tidak hanya dalam hal berpakaian, tidak hanya dalam bentuk fisik, tidak hanya dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, tapi juga dalam keseharian bersama umat, bersama orang-orang di sekeliling beliau. Dan tidak pula kita fahami bahwa Nabi itu menjauh dari orang, lalu bersembunyi, lalu bersemedi di suatu tempat. Tidak, Nabi tetap bergaul, dan dalam pergaulan itulah terlihat siapa yang dapat teruji kekuatan imannya, dan siapa pula yang tidak dapat teruji kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslim min nasabin, sesuatu yang menimpa seorang muslim, apakah itu dalam bentuk kesusahan hati, kesulitan, penyakit, wala wasabin, wala hammin, kesusahan, kerisauan, gundah gulana, wala hazanin, kesedihan, wala adha, sesuatu yang mengganggu, wala ghammin, sesuatu yang menyebabkan pikiran kacau dan lain sebagainya, hatta syaukah, bahkan duri, yushakuha, duri yang tertusuk di kaki, di tangan atau di kepala, illa kafarallahu biha min khatayahu, maka dengan ujian itu Allah ingin menutupi dosa-dosa orang di masa yang lalu. Oleh sebab itu ketika ujian datang, baik dalam bentuk musibah atau dalam kesulitan, kesusahan, maka sesungguhnya di balik ujian itu ada yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Kafarallahu biha min khatayahu. Allah ingin uji hamba tersebut. Satu sisi ingin mengangkat derajatnya, karena dia akan mendapatkan ajrahum bighairi hisab, balasan yang tak dapat dihisab. Kan tetapi ada keinginan lain dari Allah. Allah ingin menutupi silap dan salah. Kalau sudah bercerita tentang silap dan salah, apakah ada di antara kita ini yang tidak pernah silap dan salah? Sedangkan Nabi Adam alaihi salam pernah bersalah, memakan buah khuldi, lalu dia bertobat kepada Allah. Apalagilah kita manusia penuh dengan silap dan kesalahan. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap dan salah, lupa, khilaf. Oleh sebab itu ketika datang ujian Allah SWT, maka kita berhusnuzan kepada Allah. Maka ujian ini datang sesungguhnya ingin menutupi kesalahan kita di masa yang lalu. Oleh sebab itu kita tidak mengutuk nasib, tidak mengeluarkan sumpah serapah, tidak bersuuzan kepada Allah. Mengapa saya sudah salat, saya sudah puasa sunat, saya sudah berzikir, saya sudah bersilaturahim, mengapa ujian datang silih berganti? Maka orang yang beriman, dia tetap bersabar. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwa Allah ingin agar ketika dia menghadap Allah SWT, dirinya suci, bersih, karena semuanya sudah ditebus di atas dunia
dengan berbagai macam wasab, penyakit, kemudian kesusahan hati, bahkan duri yang menusuk kaki pun adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni hambanya. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika demikian penjelasan Nabi tentang sabar, maka diharapkan kita senantiasa menyabarkan diri menghadapi segala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sabar tidak hanya sekedar menahan diri ketika musibah datang, tapi juga kita mampu membuat orang lain bersabar, karena kesabaran adalah bagian dari ujian yang Allah Ta'ala ingin lihat keimanan seorang hamba ketika dia mampu menghadapi berbagai ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian selalu datang silih berganti, namun ketika ujian itu datang, orang menganggap bahwa yang kuat adalah orang-orang yang mampu bergulat. Pada zaman Nabi SAW, al-musara'ah, pergulatan merupakan bagian dari olahraga fisik. Lalu kemudian sahabat memuji orang yang menang bergulat. Maka saat itu apa kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah? Kata Nabi, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, kata Nabi. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Yang mampu mengendalikan diri ketika marah adalah orang yang bersabar. Karena sabar artinya habsun nafsi, menahan diri fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah wa rasuli, dan dalam ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan mampu menjadi dhiya, penerang dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.